Salam dari saya Yudi Setiawan, kembali dalam pemikiran dalam gugus video ber- berjudul Suara 10. Pada kesempatan ini 20 Maret 2021 hari Sabtu pukul 21.30 atau setengah 10 malam, saya akan memberikan ulasan dan pandangan saya mengenai guru dan dokter. Untuk yang pertama, guru. Peradaban dibangun dan itu pasti tidak akan melupakan dunia pendidikan. Pendidikan adalah dasar dari sebuah rangkaian ide-ide yang terus diregenerasi terus menerus. Tanpa guru, proses regenerasi akan putus atau gagal. Jadi peradaban sangat bergantung pada guru. Bahkan kondisi sekarang banyak sekali hal-hal yang buruk dibandingkan masa lalu. Contoh penegakan hukum, terus penegakan moralitas yang tinggi sangat ambruk, sangat jatuh. Itu berarti ada masalah dengan peregenerasian bibit-bibit atau ilmu-ilmu atau moral-moral baik dari masa lalu ke masa sekarang. Sebab seharusnya seiring perkembangan zaman, hal yang buruk dibuang, hal yang baik ditingkatkan sampai yang optimal, sampai yang tertinggi. Tapi kenyataannya yang terbaik dilupakan, ditinggalkan, dan yang buruk makin meningkat, bukan ditingkatkan, itu meningkat sendiri bisa jadi, atau otomatis meningkat. Seperti peribahasa, rumah yang ditempati maksudnya ada penghuninya akan terawat, tetapi rumah yang tidak ditempati maka akan dengan sendirinya rusak karena tidak dirawat oleh si penghuni. Lalu baiklah, saya akan membahas mengenai guru. Pertama, saya akan membahas tentang kegagalan guru di masa ini. Kegagalan guru di masa ini adalah gagal dalam hal seperti yang saya sebutkan tadi, mempertahankan prestasi-prestasi baik di masa lalu agar tetap bertahan di masa ini. Terus yang keduanya, kegagalan guru masa kini adalah mereka gagal mempersiapkan generasi penerus yang akan menghadapi hal yang setahu saya makin berat ya. Jadi mereka gagal dalam mempersiapkan generasi penerus yang sanggup untuk menghadapi tantangan zaman yang lebih berat tentunya di masa yang akan datang. Jadi adalah sangat masuk akal jika saya membuat video ini, karena mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah bahan pemikiran bagi para guru dan dokter tentunya. Nanti saya akan bahas tentang dokter. Ada definisi. Guru yang baik adalah guru yang bisa mencetak guru. Guru yang baik adalah guru yang berhasil mentransferkan atau meregenerasi hal-hal baik dari masa lalu sampai masa guru itu hidup bagi muridnya, dan muridnya akan melanjutkan menjadi guru. Jadi guru yang baik adalah guru yang menghasilkan guru, bukan menghasilkan murid, tapi menghasilkan guru, karena menghasilkan orang yang bisa mengajar kembali. Jadi proses regenerasi ilmu pengetahuan, hal-hal baik itu akan tetap berlangsung dan tetap terjaga. Tetapi jika guru gagal, maka peradaban akan ambruk atau merosot atau jatuh. Kita menilai guru yang baik itu seperti apa? Yang mampu memberikan ilmu yang banyak, ya bagus, betul. Tapi guru yang terbaik adalah guru yang menghasilkan guru lagi. Jadi kalau begitu, seperti apakah dia harus mengajar? Jadi dia harus mengajar untuk mencetak guru, bukan mencetak murid. Mencetak guru artinya dia menghasilkan manusia yang mandiri, yang seperti dirinya minimal, karena si guru hidup di zaman A misalnya. Di zaman A ini masalahnya ABC. Nah, si murid hidup kan di zaman B, masalahnya DEF. Berbeda dengan masalah si guru. Jadi si guru sudah mempersiapkan untuk ABC, D lah mungkin ya, atau ABC lah. Jadi ketika si guru meninggal dan si murid sudah jadi guru, dia kemungkinan besar ya tidak mengalami masalah yang seperti guru juga ya, seperti gurunya dahulu ya, mungkin juga mengalami yang sama. Tapi kalau mengalami yang sama ya sudah gampang, seperti yang diajarkan gurunya dahulu, dia akan menyelesaikan masalah seperti itu juga. Tapi jika masalah baru datang,
si guru sudah memberikan sebuah modal, yaitu cara menyelesaikan yang masalah ABC di zaman si guru itu hidup. Dan si murid yang sudah jadi guru dengan modal pengalaman ABC dari gurunya akan mempersiapkan untuk menyelesaikan masalah DEF, GHIJKLMN mungkin yang lainnya jika dia umurnya panjang. Dan dia pun dipersiapkan untuk mencetak guru lagi. Itulah guru yang hebat, guru yang terbaik. Jadi bagaimanakah caranya dia mendidik? Si guru harus memberikan seluruh ilmunya bagi murid yang layak. Jika murid tidak layak, ya tidak usah diberikan. Sebagai contoh, Parasurama menjadi guru dari Bhisma Putra Gangga, Dronacarya, dan Karna. Inilah kegagalan Parasurama, karena ketiga muridnya adalah orang-orang yang hebat tetapi tidak menopang kebenaran menurut Basudewa Krishna. Kebenarannya itu saya mengambil perumpamaan pewayangan. Maka ketiga murid dari Parasurama dibunuh oleh Pandawa atas pemikiran atau atas dasar pemikiran dari Basudewa Krishna. Jadi guru yang gagal dalam mencetak, ya Parasurama dikenal dengan seorang Brahma yang melawan para dewa, melawan para raksasa yang lalim, tapi murid-muridnya malah membela raksasa yang lalim, yaitu Duryudana. Jadi Parasurama gagal dalam mendidik muridnya, dan ketiga muridnya dibunuh oleh para Pandawa atas dasar saran dari Basudewa Krishna. Ini balik lagi ke dunia pendidikan. Tadi perumpamaan tentang kisah Mahabharata. Jadi guru yang terbaik adalah guru yang mencetak guru lain, guru barunya maksudnya, untuk menghadapi zaman yang selanjutnya. Jika tidak seperti itu, maka akan seperti apa nasib masa depan umat manusia? Contoh, seorang guru di bidang hukum, penegakan keadilan, gagal dalam mendidik guru di masa yang mendatang, maka akan mengancam penegakan keadilan di masa mendatang. Dan jika di suatu masa ada kegagalan dalam penegakan hukum atau adanya ketidakadilan, maka peran kegagalan guru akan sangat dominan di situ. Berarti guru telah gagal dalam hal mengajarkan muridnya untuk menjadi guru dalam hal menghadapi masalah di masa yang akan datang. Jadi betapa beratnya menjadi seorang guru, tapi betapa mulianya jika dia berhasil menjadi guru. Jadi berbahagialah kalian menjadi guru yang berhasil. Dan jika kalian gagal selama kalian hidup, kalian masih punya kesempatan untuk menjadi atau memperbaiki diri kalian untuk agar menjadi guru yang berhasil. Karena perjuangan untuk menjadi guru yang terbaik ya sampai mati. Lalu, bagaimana kita menghargai guru? Jika seorang murid sudah menjadi guru dan sudah sejajar dengan gurunya, bagaimana cara menghargai guru? Caranya mudah, yaitu didiklah generasi selanjutnya agar menjadi guru, sama seperti kalian telah dididik dari murid menjadi guru oleh guru kalian. Jadi kelangsungan peradaban dan pengetahuan yang baik akan tetap terjaga. Itulah cara kalian menghargai guru kalian. Itulah yang bisa saya katakan. Selanjutnya, untuk dokter. Dokter terbaik adalah dokter yang bisa mencegah penyakit, bukan hanya mengobatinya saja. Maksudnya dia tidak hanya ahli mengobati, tapi dia juga dia harus lebih ahli mencegah. Daripada kita mengobati, lebih baik mencegah, karena dengan mencegah kita akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Contoh dalam pandemi corona, jika kita bisa mencegah corona, berapa juta manusia bisa diselamatkan. Tapi jika pandai mengobati, berapa sih kemampuan kapasitas rumah sakit di seluruh bumi untuk mengobati corona? Sehingga 2, sekian juta manusia sampai saat ini ya 21 Maret 2021 sudah menjadi korban corona. Jadi lebih baik mencegah. Jadi untuk dokter terbaik adalah dokter yang mencegah, bukan hanya bisa mengobati. Jadi akan lebih dihargai jika Anda adalah dokter, punya ilmu medis, dan kalian memfokuskan diri kalian untuk mencegah,
untuk mencegah sebuah penyakit terjadi. Karena dengan mencegah penyakit terjadi, kalian akan lebih banyak menyelamatkan nyawa manusia, dan kalian akan lebih mulia dibandingkan orang yang mengobati 1-2 orang atau 1000-2000 orang. Karena dengan mencegah kalian akan menyelamatkan bahkan miliaran manusia. Bahkan tidak hanya nyawa manusia, tapi ekonomi manusia, budaya manusia, peradaban manusia kalian telah bantu untuk tetap bertahan. Itulah dokter yang terbaik adalah dokter yang tidak hanya bisa mengobati, tetapi dia bisa untuk mencegah hal-hal buruk di bidang kesehatan yang akan terjadi. Dia mencegah. Jadi titik utamanya adalah mencegah. Toh dalam mencegah kalian akan berhadapan dengan penyakitnya langsung kok. Ya contoh lah, penyakitnya baru 1-2 orang yang terkena, sudah dicegah, maka ya tidak akan menyebar sampai luas, tidak sampai seluruh bumi. Jadi seperti itulah. Ini saya buat mengenai dokter karena peran dokter di saat pandemi ini vital. Tanpa ada dokter yang baik, maka manusia tidak akan menghadapi kehidupan yang bahagia, tidak punya masa depan, tidak punya peradaban, dan kolaps seperti itu. Jadi diharapkan juga ada guru untuk bidang kesehatan, yaitu dokter di bidang kesehatan yang menjadi guru untuk mencetak guru dokter lagi untuk masa yang akan datang. Jadi si pengajar dokter, dia akan menjadi pengajar dokter, akan menghasilkan pengajar dokter lainnya di masa yang akan datang, seperti yang saya sebutkan dari di profesi guru tadi ya. Jadi dokter pun harus menghasilkan guru kesehatan yang menghasilkan guru kesehatan lagi, seperti itulah. Jadi seorang ahli kesehatan yang menghasilkan, maksudnya guru kesehatan yang menghasilkan guru kesehatan lagi. Jadi ada kesinambungan untuk menjadi seorang pencegah penyakit ya, dan memang keahlian untuk mengobati juga perlu, seperti itu. Dua-duanya, mencegah dan mengobati harus punya, tapi yang lebih utama mencegah, itu lebih diutamakan, dan itulah cara menjadi dokter terbaik. Sekian yang saya bisa buat, tidak panjang mengenai dokter karena akan erat kaitannya dengan guru di bidang kesehatan ya. Jadi guru yang lebih banyak. Dua profesi ini memang penting, dan profesi-profesi yang lainnya saya juga menghargai. Kiranya nanti saya bisa memberikan ulasannya. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam video saya yang akan datang dengan pemikiran yang saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Kiranya dapat membangun peradaban dan kehidupan. Saya Yudi Setiawan, L1 dalam Suara 10. Salam.